Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA MBS Zamzam Cilongok, perwakilan dari Kuarda Banyumas, akan mempraktekkan tata cara perawatan jenazah, dimulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan penjelasan tata cara menguburkan jenazah. Untuk kali ini, kita akan mempraktekkan perawatan jenazah untuk jenazah wanita. Dimulai dari langkah pertama, yaitu proses memandikan jenazah. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu kain yang menutupi tubuh jenazah. Dan untuk bagian aurat dalam, kita tutup menggunakan kain basahan seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan sisa kotoran yang masih ada di dalam tubuh jenazah dengan cara mengangkat jenazah sedikit seperti ini, kemudian menekan bagian perut dan mengistinjakkan bagian kubul dan duburnya. Proses ini dilakukan sambil menyiram air agar kotoran yang tersisa tidak kembali menempel di tubuh jenazah. Setelah itu, kita bersihkan kotoran yang ada di area lubang jenazah, seperti lubang hidung, lubang telinga, area mata, area mulut, dan membersihkan kuku jenazah baik tangannya maupun kakinya. Proses ini juga sambil dialiri air agar kotoran bisa bersih sepenuhnya. Setelah semua kotoran sudah dibersihkan, kita mulai dengan membasuh anggota bagian wudhu jenazah, dimulai dari wajah, kemudian bagian tangan kanan sebanyak 3 kali, dilanjut dengan tangan kiri, mengusap kepala jenazah, dan yang terakhir membasuh kaki jenazah. Setelah semua anggota wudhu sudah dibasahi dengan air, kita lanjutkan menyiram seluruh tubuh jenazah dari ujung kepala hingga kaki, dimulai dari sisi kanan sebelah sini 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sisi sebelah kiri. Dan setelah semua sudah tersiram dengan air, kita lanjut memandikan jenazah menggunakan air sabun. Untuk memandikan dengan sabun, bisa sambil digosok secara perlahan dan hati-hati. Kita juga bisa mengkramasi jenazah untuk membersihkan area rambutnya. Setelah semua sudah dibersihkan dengan sabun, kemudian kita bilas menggunakan air tawar kembali. Dan setelah bagian depannya sudah bersih, kita lanjut membersihkan area belakangnya dengan cara memiringkan jenazah ke sebelah kiri untuk menyiram lambung kanan jenazah dan membersihkan bagian belakangnya. Untuk proses membersihkan bagian belakang sama dengan proses saat membersihkan bagian depan, yaitu dengan disiram, kemudian dimandikan dengan sabun, dan dibilas kembali menggunakan air tawar. Setelah itu kita lanjutkan dengan memiringkan jenazah ke bagian kanan untuk menyiram lambung kiri dan membersihkan bagian belakangnya. Setelah semuanya sudah dibersihkan, kemudian kita siram jenazah menggunakan air wangi-wangian. Di sini kami menggunakan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Untuk jenazah yang memiliki rambut panjang, rambutnya bisa dirapihkan dengan cara disisir, kemudian dikepang sebanyak 3 pintalan. Setelah itu, jenazah kita keringkan menggunakan handuk bersih yang sudah kita sediakan sebelumnya. Pastikan seluruh tubuh jenazah dikeringkan, baik bagian depan maupun bagian belakangnya.
Setelah jenazah sudah dikeringkan, kita tutup jenazah kembali menggunakan kain yang tadi, dan kain basahan yang kita gunakan untuk menutup aurat jenazah kita lepas. Setelah sudah selesai, jenazah bisa dipindahkan ke tempat pengkafanan untuk dikafani. Untuk proses pengkafanan jenazah wanita, dibutuhkan 5 lembar kain, terdiri dari 2 lembar kain untuk menutup seluruh tubuh jenazah, 1 kerudung, 1 baju kurung, dan 1 kain basahan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memakaikan baju kurung kepada jenazah. Setelah itu, kita tutup bagian kepala jenazah menggunakan kerudung yang sudah disediakan. Kemudian untuk aurat bagian bawah kita tutup menggunakan kain basahan. Setelah semua sudah terpakaikan, kita tutup keseluruhan tubuh jenazah menggunakan 2 kain tadi dengan cara melipatkannya satu persatu agar terlihat lebih rapi. Setelah jenazah sudah tertutup dengan kain, kemudian kita ikat dengan tali pengikat yang sudah disiapkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Hal ini bertujuan agar memudahkan untuk melepasnya saat proses penguburan nanti. Setelah jenazah sudah selesai dikafani, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menutup kembali dengan kain dan mensolati jenazah. Untuk sholat jenazah dilakukan sebanyak 4 kali takbir tanpa ruku dan tanpa sujud. Dan untuk imam jenazah wanita berada di bagian perut jenazah. Dan kali ini kita akan mempraktekkan tata cara sholat jenazah berdasarkan doa di setiap takbirnya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wahsilha bima'in wa salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi fitnatal qabri wa adabaha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tudillana ba'daha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah jenazah selesai disolatkan, jenazah harus segera dibawa ke area pemakaman untuk dikuburkan. Dan orang-orang yang mengantarkan jenazah ke pemakaman seluruhnya adalah laki-laki. Untuk perempuan tidak perlu ikut mengantar ke pemakaman. Untuk proses penguburan harus disiapkan liang kubur yang dalam agar tidak bisa dirusak oleh binatang buas. Kemudian saat memasukkan jenazah ke dalam liang kubur, kita mulai dari arah kaki kubur. Dan orang yang menerima jenazah di dalam liang kubur adalah orang yang tidak melakukan hubungan suami istri di malam harinya. Setelah itu kita masukkan jenazah ke dalam liang lahat sambil membacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jenazah kita miringkan ke arah kiblat dan kita lepas tali pengikat yang berada di ujung kepala dan juga ujung kaki jenazah. Setelah itu kita buka sedikit penutupnya untuk menempelkan wajah jenazah dan ujung kaki jenazah ke dinding liang lahat. Setelah itu kita tutup jenazah menggunakan papan kayu atau bambu untuk menahan timbunan tanah. Kemudian kita kuburkan jenazah dan maksimal ketinggian tanah hanya 1 jengkal saja. Setelah sudah selesai dimakamkan, kita taburi jenazah menggunakan tanah sebanyak 3 kali dari arah kepala jenazah. Kemudian setelah itu kita berikan tanda dengan 1 butir batu yang diletakkan di arah kepala jenazah. Kemudian setelah proses pemakaman selesai, seluruh orang yang hadir di pemakaman tersebut mendoakan jenazah dengan diutamakan semuanya menghadap ke arah kiblat. Demikian video perawatan jenazah dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.